Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Novita dari Universitas Pamulang PSDKU Serang. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen semester 1. Saya dari kelas 01 MJSE 001. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arifin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Tugas ini saya penuhi untuk forum diskusi pada e-learning. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan apa itu seluk-beluk kalimat. Baik, sebelum kita mempelajari seluk-beluk kalimat, terlebih dahulu kita harus mempelajari komponen pembentuk kalimat. Nah, kalimat merupakan satuan gramatikal yang terdiri minimal subjek, predikat, dan bermakna lengkap. Sebagai satuan gramatikal, kalimat dibentuk oleh komponen pendukungnya seperti kata, frasa, dan klausa. Nah, untuk itu pada pertemuan ini kita akan mempelajari frasa dan klausa terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita akan membahas frasa. Apa itu frasa? Nah, frasa merupakan gabungan kata yang menduduki sebuah unsur kalimat. Meskipun frasa terdiri dari dua kata atau lebih, namun frasa hanya menduduki satu unsur kalimat. Nah, frasa tidak memiliki unsur predikat. Contohnya seperti dua orang petani sedang memanen cabai merah di tengah ladang. Nah, simak baik-baik ya guys. Yang pertama, dua orang petani itu sebagai subjek. Nah, yang kedua, sedang memanen. Sedang memanen itu sebagai predikat. Yang ketiga, cabai merah sebagai objek. Dan yang keempat, di tengah ladang itu sebagai keterangan. Jadi, seorang petani ini dia merupakan subjek ya guys, karena subjek itu terdiri dari orang, benda hidup gitu ya. Jadi pengisi masing-masing unsur kalimat itu terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, semuanya merupakan contoh frasa ya guys. Nah, frasa juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada frasa endosentrik dan frasa eksosentrik guys. Nah, apa itu frasa endosentrik? Yaitu frasa yang kedua unsur pembentuknya memiliki peran yang sama. Nah, contohnya seperti subjek itu seperti yang tadi ya guys, dua orang petani. Nah, bentuk dua orang saja atau petani saja kalimat tersebut tetap bisa dimaknai. Kedua unsurnya memiliki peran yang sama ya guys. Yang kedua itu ada frasa eksosentrik, yaitu frasa yang kedua unsur pembentuknya tidak memiliki peran yang sama. Nah, contohnya pada keterangan di tengah ladang. Nah, unsur pertama berupa preposisi di. Unsur kedua berupa tengah ladang. Apabila salah satu unsurnya dihilangkan, maka kalimat akan rancu ya guys. Nah, frasa endosentrik itu juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, frasa endosentrik koordinatif, yaitu frasa yang dibentuk oleh kedua unsur yang setara. Nah, kesetaraannya dapat dihubungkan dengan konjungsi dan serta atau. Contohnya hidup mati. Terus ada juga pria wanita. Nah, itu termasuk frasa endosentrik koordinatif ya. Nah, yang kedua itu ada frasa endosentrik atributif, yaitu frasa yang dibentuk oleh kedua unsur yang tidak setara. Kedua unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan konjungsi dan serta atau. Hal itu karena kedua unsurnya tidak memiliki hubungan. Contohnya rumah sakit, belum tidur, cabai merah. Nah, jadi itu tidak setara ya guys. Terakhir yang ketiga yaitu ada frasa endosentrik apositif, yaitu frasa yang kedua unsurnya saling menjelaskan dan menguatkan. Contohnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membagikan kartu prakerja.
Nah, unrus objek pada kalimat tersebut saling menguatkan atau menjelaskan, yakni Presiden RI Joko Widodo. Nah, di sini kita masuk ke klausa ya guys. Jadi tadi frasa, di sini kita masuk lagi ke klausa. Nah, klausa itu berbeda dengan frasa. Klausa memiliki unsur predikat. Nah, jadi kalau frasa tidak memiliki unsur predikat, namun klausa itu memiliki unsur predikat. Klausa adalah satuan gramatikal yang minimal terdiri dari subjek, predikat, serta berpotensi menjadi kalimat. Nah, artinya klausa hampir sama dengan kalimat karena klausa berpotensi menjadi kalimat. Nah, bedanya hanya di intonasi akhirnya aja ya guys. Jika klausa intonasi akhirnya datar, sedangkan kalimat sudah diakhiri. Nah, tanda intonasinya sudah diakhiri, yaitu terdapat salah satu tanda titik atau koma ya, dan tanda tanya. Nah, contohnya yang pertama ada kakek bermain kelereng, terus juga ada nenekku masih perawan, koma. Nah, yang ketiga, apa itu? Nah, jadi ketiga contoh ini merupakan klausa karena belum mengungkapkan gagasan utuh. Nah, ciri-ciri bahwa mengandung gagasan utuh itu dapat dilihat dari tanda baca atau intonasi akhirnya. Yaitu terdapat salah satu dari tiga tanda baca tadi, yakni titik, tanda seru atau tanda tanya, atau koma ya guys, tergantung dari jenis kalimatnya. Nah, berdasarkan strukturnya klausa juga dibagi ada beberapa klausa ya. Nah, yang pertama itu ada klausa bebas. Nah, kalau klausa bebas adalah klausa yang dapat berdiri sendiri dan berpotensi menjadi kalimat apabila diakhiri salah satu tanda baca di atas ya. Contohnya seperti dilarang merokok. Nah, kalau klausa bebas adalah klausa yang dapat berdiri sendiri dan berpotensi menjadi kalimat apabila diakhiri salah satu tanda baca di atas ya. Contohnya seperti dilarang merokok. Nah, yang kedua di sini ada klausa terikat. Nah, klausa terikat adalah klausa yang strukturnya tidak lengkap, bisa subjek saja atau predikat saja. Nah, namun itu semua berpotensi kalimat apabila dihadirkan kalimat lain. Nah, contohnya itu belum makan. Nah, jadi klausa di atas akan menjadi kalimat apabila dihadirkan kalimat tanya. Nah, apakah Anwar sudah pulang? Tanda tanya. Atau maka klausa belum pulang akan menjadi kalimat jawaban dengan memberikan intonasi akhir di belakangnya. Nah, berbeda dengan kalimat ketika ibu pergi ke sawah. Nah, akan menjadi kalimat apabila dihadirkan klausa bebas. Contoh, adik menangis ketika ibu pergi ke sawah. Nah, lanjut yang ketiga ada klausa memusat. Nah, klausa memusat adalah klausa yang subjeknya menyatu dengan predikat. Contoh klausa ini ada dalam bahasa Arab. Nah, klausa berdasarkan pengisi predikatnya terbagi menjadi 5. Nah, contohnya yang pertama klausa nomina. Klausa nomina yaitu klausa yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya Wahid seorang santri. Nah, yang kedua ada klausa verba. Klausa verba yaitu klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya Riri sedang berlari. Nah, jadi kata kerjanya itu berlari ya guys. Nah, yang ketiga ada klausa adjektiva yaitu klausa yang predikatnya berupa kata sifat. Contohnya wajahnya kemerah-merahan. Nah, yang keempat ada klausa numerikal yaitu klausa yang predikatnya berupa kata bilangan. Nah, contohnya gajiku 10 juta rupiah. Nah, yang kelima ada klausa Nah, yang terakhir ada klausa adverbia yaitu klausa yang predikatnya berupa kata keterangan. Contohnya sikapnya sungguh terlalu. Nah, yang terakhir itu ada klausa depan. Maaf ya guys, tadi bukan yang terakhir. Nah, yang terakhir itu ada klausa depan yaitu klausa yang predikatnya berupa kata depan. Contohnya ibunya di rumah sakit. Nah, lanjut di sini ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang memuat gagasan utuh. Dalam wujud lisan ditandai oleh intonasi. Nah, bagaimana intonasi kalimat pernyataan, kalimat perintah, atau kalimat tanya? Tentunya itu semua berbeda intonasi ya guys.
sini ada unsur-unsur kalimat. Yang pertama di sini ada subjek. Nah, subjek adalah unsur kalimat yang dapat berdiri sendiri. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan atau pertanyaan apa ataupun siapa. Nah, subjek merupakan hal yang diterangkan, keberadaan subjek diterangkan oleh predikat. Nah, lanjut di sini ada predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang digunakan untuk menjelaskan subjek. Nah, apapun bentuknya, jika itu berfungsi untuk menjelaskan subjek, maka dikatakan sebagai predikat. Nah, predikat itu tidak seperti subjek yang hanya diisi nomina saja. Jadi, predikat dapat diisi berbagai jenis frasa, seperti frasa nomina, verba, terus juga ada adjektiva, frasa numeralia. Jadi seperti itu ya guys. Lanjut ada juga objek. Nah, objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berverba transitif. Ciri-ciri objek adalah dapat bertukar posisi dengan subjek tanpa mengubah makna kalimatnya. Nah, ciri verba transitif berakhiran kan dan i serta berawalan me, n dalam kurung n atau meng, men atau meng. Contoh objek antara lain seperti Widodo sangat mencintai ibunya. Lanjut di sini ada pelengkap. Nah, pelengkap hampir sama dengan objek karena posisinya sama, yakni di belakang predikat. Yang kelima ada keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang berfungsi untuk menerangkan waktu, tempat, ataupun cara. Keterangan merupakan unsur kalimat yang fleksibel karena dapat diletakkan di awal kalimat atau akhir kalimat. Nah, bisa juga di tengah kalimat. Contohnya dari contoh keterangan yaitu Maggie tertidur pulas di atas pohon. Nah, jadi Maggie tertidur pulas di atas pohon. Jadi di atas pohon itu adalah keterangannya ada di akhir kalimat. Atau yang di tengah kalimat itu contohnya Palupi baru saja membeli mobil baru. Jadi baru saja itu adalah keterangan di tengah kalimat. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan saya lanjutkan jika ada kesempatan di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.